Kenapa sih skripsi itu bisa tebal? Mari kita bahas di video ini. Alasan pertama kenapa skripsi itu biasanya tebal adalah karena syarat atau struktur dari skripsi itu sendiri. Jadi skripsi itu teman-teman biasanya ada 3 bagian. Bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, bagian-bagian ini mereka punya bab-babnya sendiri. Kalau kalian pernah dengar kayak bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, kayak gitu. Nah, itu tuh dibagi dalam 3 bagian ini. Nah, penentuan bab itu tuh ditentukan oleh jurusan. Jadi ada jurusan yang misalnya bab satunya udah termasuk latar belakang, udah termasuk landasan teori, rumusan masalah. Ada yang bab 2-nya itu baru landasan teori. Ada juga yang bab 2-nya udah masuk ke isi atau pembahasan. Jadi masing-masing jurusan itu punya ketentuan isi skripsi yang berbeda-beda. Nah, apa yang menyebabkan dia tebal? Karena tadi teman-teman harus ada latar belakang. Latar belakangnya itu harus clear, harus jelas. Dan kalau kalian menceritakan kenapa kalian ingin mengangkat penelitian ini sebagai latar belakang, kayaknya 1 halaman itu kurang cukup ya. Apalagi penelitian kayak ini penting, jadi biasanya latar belakang 2-3 halaman. Terus setelah latar belakang biasanya ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini ya bisa lah dalam 1 halaman. Tapi setelah rumusan masalah itu ada tujuan penulisan atau penelitian, ada manfaat penulisan atau penelitian, kayak gitu. Nah, ini itu udah makan 1-2 halaman. Nah, terus setelah itu ada bab landasan teori biasanya. Nah, yang panjang itu biasanya adalah bab landasan teori. Kenapa? Karena landasan teori ini adalah alat yang digunakan untuk kalian meneliti. Biasanya kita nggak pakai 1 teori ya. Biasanya ada 2-3 teori atau 1-2-3 penelitian orang lain yang pernah dilakukan. Atau misalnya konsep-konsep. Pokoknya alat-alat yang kalian gunakan dalam meneliti itu biasanya dimasukkan ke dalam bab ini. Nah, itulah penjelasan tentang alat itulah, penjelasan tentang pandangan, tentang konsep, tentang teori itulah yang ngebuat dia menjadi berlembar-lembar. Tapi itu nggak kalian buat sendiri, karena teori itu kan udah ada nih di internet. Teori itu kan nggak boleh ya kita masukin berdasarkan pandangan kita, harus pandangan ahli. Jadi kalian biasanya tinggal copy paste, terus diparafrase aja yang bisa diparafrase gitu. Terus ada lagi bagian setelahnya metode penelitian. Metode penelitian ini menjelaskan kalian itu penelitian pakai kuantitatif atau kualitatif atau malah campuran. Nah, ketika kalian menjelaskan bagaimana metode kalian meneliti, itu juga perlu dijelasin nih, misalnya kuantitatif dengan cara apa kuantitatifnya, misalnya dengan data apa gitu kan. Aku soalnya dulu skripsian pakai metode kualitatif, jadi aku menjelaskan kayak gimana sih kualitatif yang aku gunakan. Misalnya aku menggunakan riset dari studi pustaka, terus juga aku riset dari hasil wawancara, terus juga aku riset dari potongan-potongan informasi di dokumen-dokumen dan di berita-berita gitu. Nah, jadi metode penelitian yang kalian gunakan ini perlu kalian uraikan kan? Itu juga makan berlembar-lembar. Nah, itu baru bab awal nih biasanya kan. Terus masuklah ke inti, ke isinya, pembahasan. Nah, inilah yang sebenarnya panjang, yang sebenarnya banyak, yang membuat skripsi kalian tebal. Kenapa? Karena ya balik lagi tadi, kalian harus menjelaskan sedetail mungkin, sebaik mungkin, selengkap mungkin dari apa yang kalian teliti. Jadi bukan masalah harus tebal ya kak, bukan masalah harus tebal sih, tapi harus lengkap, harus detail gitu. Jangan sampai nanti ketika kalian presentasi, setelah kalian selesai buat skripsi kalian presentasi, ada hal yang nggak kalian masukin, jadi malah disuruh revisi, malah jadi lama lagi kan, malah jadi mundur-mundur lagi karena kalian harus melengkapi banyak hal. Jadi usahakan sedetail mungkin dan selengkap mungkin, walaupun pasti ada keterbatasan kan, tapi ya paling nggak kalau ada celah yang bisa ditanya, kalian harus detailin dulu sebelum ditanya sama dosen pembimbing saat kalian bimbingan gitu. Nah, setelah bab isi, kalian perlu ada bab penutup. Di sini kalian harus ngasih kesimpulan, kemudian kalian harus ngasih saran gitu. Ini sebenarnya umumnya sih lebih singkat ya dari bab-bab yang sebelumnya. Cuman ya balik lagi tadi kenapa dia tebal? Ya karena kalian harus memberikan penjelasan selengkap mungkin terhadap penelitian kalian lakukan. Begitu. Dan don't worry about the tebal atau enggaknya ya guys, tapi lebih ke usahakan memberikan hasil penelitian yang selengkap mungkin, karena ibaratnya kayak orang pengen baca nih apa yang kalian lakukan, apa yang kalian observasi, apa yang kalian teliti. Kalau misalnya yang kalian teliti itu nggak lengkap, kan orang jadi ragu ya sama
apa yang kalian teliti. Benar nggak sih penelitian kalian ini? Benar nggak sih kalian yang turun ke lapangan gitu? Makanya kadang-kadang tuh setebal mungkin ya buat memastikan bahwa ini data semua masuk nih. Ini analisis semua saya masukkan nih gitu, sedetail mungkin. Jadi tidak ada celah, bukan tidak ada celah sih, minim celah buat kamu nanti ditanya-tanya saat presentasi skripsi gitu. Semoga menjawab ya.